Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam tatap maya, dalam recall. Di mana kali ini kita akan membahas tentang coaching. Perkenalkan, nama saya Jekpari Jinur Rahman, bertindak sebagai coaching, dan Pak Yusuf Triadi sebagai Suci. Ya, coaching ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi guru penggerak masing-masing untuk meningkatkan potensi. Itu tujuannya. Kemudian langsung saja kita ke intinya untuk melaksanakan coaching. Gimana Pak Yusuf, setelah beberapa bulan terakhir, bisa Pak Yusuf ceritakan situasi Pak Yusuf di sekolah? Ya, terima kasih Pak Paris Ya, sudah bersedia meng-coaching saya. Alhamdulillah mungkin kondisi saya sekarang baik-baik saja. Namun ada beberapa kondisi di sekolah yang menurut saya kurang baik seperti itu. ya, Mudah-mudahan setelah coaching ini kondisi siswa saya itu atau kondisi sekolah saya itu lebih baik lagi seperti itu ya. amin, Terutama dalam mudah-mudahan. motivasi belajar siswa Pak Paris ini. Oh iya, Jadi gimana itu? beberapa waktu ini saya nilai, saya rasa Ya, motivasi belajar siswa yang saya ajar itu semakin menurun oh gitu. kondisinya. Iya. Itu gimana itu? Apa kira-kira masalahnya itu? Coba bisa Kalau diceritakan sedikit? kalau saya perhatikan ada beberapa masalah, di antaranya mungkin masalahnya itu timbul dari saya sendiri, Pak Faris. Di mana Oh, beberapa waktu terakhir ini saya memang terasa sibuk sendiri walaupun memang ini bukan untuk kepentingan sendiri ya. Jadi oh iya ya. ada beberapa pengembangan diri saya yang memang harus saya Hmm. kerjakan, di antaranya ada program CGP. Jadi tugas-tugas dari program guru penggerak ini, waduh luar biasa terakhir-terakhir Ya. ini tugas-tugasnya lebih banyak, semakin banyak saja seperti itu. Kemudian Hmm. ada program-program lain juga Pak Baris yang membuat Oh saya harus mengejar target lah seperti itu. iya ya. Program-program yang lainnya itu apa aja Pak Yusuf? Ya, dari sekolah saya itu ada beberapa program, di antaranya saya harus ikut dalam kepanitiaan penilaian akhir semester Ya, atau penilaian sumatif lah kalau sekarang ya namanya ya. iya namanya Sematif. Nah, itu saya harus terlibat juga sehingga saya harus menyiapkan banyak hal di Ya. acara tersebut seperti itu. Hmm. Ada nggak tantangan atau masalah lain yang Bapak Yusuf hadapi saat ini selain yang tadi, dua masalah yang tadi? Ya, kalau saya perhatikan dan saya pikir-pikir, selain dari diri saya sendiri masalahnya, kemungkinan dari lingkungan sekolah mungkin ya Pak ya. Oh, lingkungan. Gimana tuh Ya, lingkungan sekolahnya Pak Yusuf? pertama mungkin kondisi saat ini yaitu mendekati penilaian akhir sumatif itu ya, sehingga Ya. rasa anak-anak itu kelihatan lebih malas gitu di dalam belajar, Hmm, mungkin udah semakin jenuh ya kalau lihat dari waktu seperti itu. ya, ya. Jenuh mungkin, terus apalagi anak-anak itu eh saya rasa mungkin mereka perlu refreshing lah seperti itu ya mungkin ya. Ya. Nah, Itu Pak Paris. ya terima kasih atas cerita tentang Pak Yusuf. Lantas idealnya situasinya yang bagusnya seperti apa Pak Yusuf kira-kira? Idealnya sebetulnya kalau tugas-tugas saya mungkin ya, itu sih kalau kalau mau berhenti kan nggak mungkin juga ya. Ya, Kalau sudah ada, kalau program ini berakhir mungkin ada kesibukan lain juga ya, seperti itu. ya. Artinya saya harus lebih
bisa memanajemen waktu mungkin ya Pak Ya, Paris. Kayaknya ya, sih seperti itu. ya, Saya ya. harus bisa mengatur waktu antara tugas pribadi, tugas sekolah, dan tugas pokok saya sebagai guru yaitu mengajar. Saya harus bisa mengatur waktu seefektif mungkin, gitu mungkin ya, Ya, oke. Pak Terima kasih Paris. Pak Yusuf. Ternyata ceritanya dan sudah menceritakan semuanya. Kira-kira dari tadi mengatur waktu, ada nggak peluang apa saja yang dimiliki Pak Yusuf? Peluang ya, peluang Ya, bagaimana peluang nih yang Pak Paris? peluang untuk mengerjakan atau untuk memilih waktu kira-kira sempat yang mana nih? Oh gitu ya, teknisnya Ya, ya, teknisnya. iya, Teknis manajemen waktunya ya, pengaturan waktu iya, mungkin saya akan memprioritaskan yang lebih dulu harus dikerjakan itu yang mana dulu seperti itu. Kemudian iya. ya yang lebih penting yang mana dulu nih gitu, yang harus dikerjakan Iya. mungkin ya. Oh gitu. Kira-kira sudah dapat kira-kira yang lebih penting itu yang mana? Nah, kalau itu mungkin saya harus membuat catatan-catatan kecil dulu Pak Paris. Ya, Catatan-catatan kecil kayaknya seperti itu sih. Mana yang lebih prioritas, yang lebih penting, dan yang lebih cepat atau yang lebih mudah dikerjakan dulu Pak Paris. ya. Ya, seperti itu untuk manajemen waktunya. Itu mungkin Oke Pak Pak Paris. Yusuf. Suara saya cukup terdengar jelas Pak Yusuf. Alhamdulillah jelas, jelas Pak. Soalnya di sini, aduh barusan juga petir besar sekali. Hmm. Ya mudah-mudahan Ya, aman amin sih lah. Pak ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Kemudian apa yang akan Bapak Yusuf lakukan setelah mendapatkan peluang yang tadi atau teknik yang tadi? Nah, kalau sudah ada catatan-catatan kecil, kemudian yang mana yang harus didahulukan, yang mana yang mudah dikerjakan, dan yang mana yang lebih cepat dikerjakan, maka saya akan langsung mengerjakan hal tersebut, Pak Paris, mungkin Oh, seperti itu. Tidak akan membuang-buang waktu lah, karena iya, bagaimanapun juga kita harus bekerja secara efektif, ya, iya, efisien seperti itu. Adapun nanti hasilnya mungkin ya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. iya, iya, Mudah-mudahan yang terbaik seperti itu. iya, iya, Hmm. Itu mungkin Pak Paris. iya. Itu kalau kalau solusi dari masalah dari diri saya sendiri ya Pak Paris. Hmm. Nah kalau tadi kan ada 2 masalah ya Pak Paris ya. Iya, Yang satu lagi itu dari kondisi sekolahnya mungkin ya Pak Paris iya. ya. Gimana itu kondisi sekolah sekarang? Nah mungkin dalam dalam kondisi seperti ini ada beberapa hal yang harus sekolah adakan ya atau Ya, tambah, yaitu dari masalah fasilitas pembelajaran hmm, atau menambah alat-alat atau media pembelajaran itu sendiri. Saat ini itu kebetulan masalahnya yaitu rebutan ini Pak Paris, media. proyektor. Oh, Ya, proyektor. buton. Iya, Ketika saya membutuhkan proyektor, teman saya make gitulah ya. iya, Sehingga iya, nanti mungkin saya akan sarankan untuk menambah media pembelajaran seperti proyektor dan layarnya seperti iya. itu. Baik. Ya lebih baik ditambah mungkin speaker gitu ya untuk media, Ya, media pembelajaran tersebut sehingga pembelajaran di kelas itu lebih efektif dan hmm, siswa akan lebih termotivasi lagi untuk belajar kalau iya. memang medianya sudah lengkap seperti Hmm. itu. Oke, Pak Yusuf, terima kasih. Berarti harus lebih memanage lagi ya waktu dan jadwal peminjamannya. Barangkali Pak Yusuf, ada nggak peluang kalau misalkan tanpa menggunakan proyektor, ada nggak?
kira-kira cara Oh atau ya, teknik yang lain ya. solusi ya. Ya. Oh, pengalaman saya sebetulnya kalau tanpa proyektor, ya saya akan menggunakan apa yang ada, seperti Hmm, whiteboard, seperti itu ya. Kalau whiteboard sih alhamdulillah setiap kelas ada, Pak Paris. ya, Kemudian karena mata pelajaran saya lebih banyak ke praktek mungkin ya, jadi saya akan ya. lebih banyak praktek saja, seperti itu. Kalau memang, kelas tidak memungkinkan, saya Hmm, akan siswa ke bengkel atau ke workshop, ya. kemudian saya akan belajar secara praktek gitu ya. Kebetulan Ya. kalau mesin konvensional sudah ada di workshop, walaupun memang terbatas ya, Ya. tapi kan bisalah seperti itulah digantian dan sebagainya. Nah, kebetulan kalau kalau praktek anak-anak itu lebih senang Pak Paris dibanding Hmm, teori, seperti itu. ya, ya, ya. Jadi mereka lebih lebih antusias lah dalam Ya. praktek ya dibanding teori. Alhamdulillah Ya. seperti itu. Walaupun praktek tanpa teori itu kayaknya bagaimana ya, kurang lah. Sebaliknya kalau teori apa, teori tanpa praktek juga ya akan kurang Ya, kompetensinya. ya, betul. Betul sekali Pak Yusuf. Kira-kira untuk memenuhi syarat atau media tadi, kira-kira siapa yang perlu dimintai dukungan oleh Pak Yusuf? Oke. Oh iya ya, langkah-langkahnya mungkin saya akan berkoordinasi dengan Waka Sarana mungkin ya. Ya. Waka Sarana ngobrol bagaimana baiknya, apakah ada anggaran nih, apakah ada saldo nih untuk membeli proyektor. Kemudian saya juga Ya. akan koordinasi dengan Kaprog, kalau di SMK kan ada Kaprog ya Pak, kepala Ya. program kalian. Ya. Kira-kira kalau sekolah tidak mampu, jurusan mampu tidak nih beli proyektor Nah, khusus di jurusan gitu ya. Dan tentu oke. saja saya akan Oh, koordinasi dengan kepala sekolah, sih. Wah, kepala sekolah. ide Hmm, Pak Yusuf itu brilian sekali ya. Oke, Pak Yusuf. alhamdulillah. Ya, Iya. dengan ide-ide yang seperti itu, apa yang bisa Bapak Yusuf kembangkan dalam 6 bulan ke depan nih, jangka pendeknya gitu ya. 6 bulan ke depan kira-kira apa gitu ya. Dari ide-ide yang tadi dan teknik dan cara yang tadi yang Pak Yusuf sebutkan ini. Ya, pertama saya harus bisa memanajemen diri, Pak. Manajemen diri, manajemen waktu. Kemudian yang kedua, saya harus bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan para pejabat di sekolah, Pak ya, Ya, dengan wakil kepala sekolah, dengan kepala sekolahnya tentu saja. Kemudian yang ketiga, saya harus bisa meraih hati dari peserta didik sehingga motivasi belajar peserta didik meningkat. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya saya juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya seperti orang tua siswa ya, mungkin Pak. Karena bagaimanapun juga kita harus saling bahu-membahu ya dalam mendidik siswa ya, antara guru dan juga orang tua. Kita tidak bisa bergerak sendiri, kita bareng-bareng, maju bareng-bareng gitu ya, berjuang bareng-bareng sehingga apa yang kita lakukan itu akan jauh lebih baik dibanding kita bergerak sendiri. Seperti itu Pak Faris. oke. Terima kasih Pak Yusuf. Nah, kan itu ide-idenya udah bagus ya, udah cemerlang dari semua yang Pak Yusuf bahas tadi dari berbagai permasalahan, kemudian teknik, kemudian bahkan solusi sebenarnya udah Pak Yusuf dapat sendiri. Oke, nih Pak Yusuf, barangkali ini sedikit lagi ya, satu lagi. Siap. Bagian yang menurut Pak Yusuf perlu dikembangkan atau ditingkatkan untuk Pak Yusuf sendiri, ini bagian mana? Yang paling dikembangkan itu mungkin dari segi manajemen dirinya yang paling penting, Pak. Oh, Karena kalau sudah bisa memanage diri, maka manajemen yang lainnya akan lebih mudah saya rasa. Seperti itu. oke, oke. Terima kasih Pak Yusuf, waktunya sudah pas ya.
Oke, mungkin terima kasih atas coachingnya Pak Yusuf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya dan bisa mengembangkan potensi bagi Pak Yusuf. Terima kasih. Siap, Pak Assalamualaikum Faris. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.